Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulun Nabiyul Habibul Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang salat subuh rahimakumullah. Pertama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hakikat Allah yang selalu memberikan, mengkaruniakan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah. Kesempatan ini adalah merupakan nikmat yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak saudara kita yang belum sempat melangkahkan kakinya menuju masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepadanya, sehingga insyaallah bersama dengan kita berjamaah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan alam, baginda Nabi agung yakni Abdul Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha terus mengikuti menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa duduk niatkan i'tikaf di dalam masjid ini. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. I'tikaf atau hidupnya orang i'tikaf di dalam masjid insyaallah bernilai dan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu ketika kita masuk masjid, Allah berkata dengan Allah rahmatan lil alamin, baca doa masuk masjid terus niatkan i'tikaf di dalam masjid, maka bernilai dan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya i'tikaf di dalam masjid tidak ngapa-ngapain, insyaallah bernilai dan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan bacaan atau bacaan kitab Masalihul Ibadah sampai kepada maqalah yang ke-21. An Ali radhiyallahu anhu, kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi sarrun nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Maqalah yang ke-21, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu sendiri, serta jadilah manusia biasa saja di hadapan orang lain. Ini ada 3 nasihat yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Kun indallahi khairun nas. Yang pertama adalah jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memandang diri orang lain
lebih baik daripada kita, keterangan di dalam penjelasan hadis ini adalah kita harus memandang diri orang lain lebih baik daripada diri kita, dan memandang diri kita sendiri lebih jelek daripada orang lain. Dan dalam hal iman, ilmu dan amal, kita jangan memandang non muslim lebih baik daripada kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu merasa hina dan jangan pula merasa bersedih hati sedang kamu ada dalam derajat yang tinggi di Allah Subhanahu wa taala apabila kamu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Idza laqita ahada minan nas ra'aita al-fadla lahu 'alaika wa taqulu asa an yakuna indallahi khairan minni arfa'a darajat." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, apabila engkau bertemu dengan seorang, hendaklah engkau memandang lebih utama daripada kamu, memandang orang lain itu lebih utama daripada kita, dan engkau mengatakan mungkin dia lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aku dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana syakiran qul ta'ala wa yasil lana wa ana qad asaitu wa la saqtu annahu khairu minni. Yang pertama, apabila dia lebih kecil, hendaklah engkau mengatakan orang ini tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ragu lagi bahwa dia lebih baik daripada aku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana 'aliman kunta 'ada a'tiya malam abdu wa nala malam anal wa'alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi ilmihi. Dan apabila ada orang yang kau lihat itu lebih tua, hendaklah engkau mengatakan orang ini telah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita lebih muda memandang diri kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa in kana aliman kunta hada mu'tiya malam abdu wa nala malam anal wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi ilmihi. Apabila keadaan orang yang engkau pandang, yang kau lihat seorang alim, seorang kiai, hendaklah engkau mengatakan orang ini telah diberikan sesuatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang belum aku dapatkan, dan ia telah mengetahui apa yang belum aku ketahui serta telah mengamalkan ilmunya. Yang keempat, jadi kita memandang. Yang ketiga ini, apabila kita bertemu dengan seorang yang alim, kita memandang orang ini telah diberikan sesuatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita, masya Allah, bodoh jauh di bawah memandang diri kita seperti itu. Jadi timbul semangat untuk kita belajar ilmu, untuk belajar terus belajar ilmu. Sering saya sampaikan, pun aliman Allah ta'aliman Allah sami'an Allah habban, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Ini hadis ditulis di dalam kitab Quran nasihin oleh ulama. Jadilah orang yang alim. Ketika kita tidak bisa menjadi orang yang alim atau disebut muta'alim, alim itu ilmunya banyak, lalu mengamalkan ilmunya, beramal soleh dan lain sebagainya, maka disebut adalah orang alim atau bukan atau alim. Kalau zaman dahulu kita sering dengar adalah alim. Ketika kita menjadi orang yang orang alim, kita tidak bisa ilmunya kita pas-pasan, banyak membaca, kita belajar.
Jadilah orang yang muta'alim. Muta'alim itu adalah belajar ilmu, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu memang tidak mudah, saudara. Kita banyak menyaksikan di kampung-kampung kalau zaman dahulu. Kalau sekarang di pondok-pondok, tinggal di pondok, yang didengarkan, yang dilihat, yang dilaksanakan adalah belajar, terus belajar, mempelajari ilmu agama. Juga tidak bisa demikian ya. Masya Allah, sudah terlanjur lansia orang yang begitu. Tapi sebetulnya tidak ada batasan untuk belajar ilmu. Utlubil ilmu minal mandi ilallah. Tuntutlah ilmu semenjak kau lahir kepada dalam dunia ini sampai engkau mati. Tidak ada pensiunnya belajar. Tapi faktanya memang kita sudah terlanjur tua akhirnya. Muta'alim juga tidak bisa. Au sami'an. Jadilah engkau orang yang mendengarkan ilmu, yang mau mendengarkan ilmu. Mendengarkan juga tidak mau, saudara. Bangetan namanya. Ada majelis ilmu kabur, saudara. Muta'alim juga tidak mau. Apa kata Nabi? Lanjutkan hadis tersebut, mau samingan. Jadi kalau orang mendengarkan ilmu tidak mau. Ada majelis ilmu, kabur. Au ahabban, kata Rasulullah SAW, tidak mau mendengarkan ilmu. Au ahabban, aku cinta-cinta terhadap majelis ilmu, mendukung gitu. Cinta-cinta terhadap orang yang berilmu, terhadap orang yang mencintai orang berilmu. Inilah konsekuensinya. Maka ulama berpendapat untuk kita menjadi orang yang alim tadi, hadis ini dalam prakteknya kehidupan kita balik saja. Pertama, tanamkan kecintaan terhadap majelis ilmu, terhadap orang yang berilmu. Yang kedua, dengarkan apa yang disampaikan. Yang ketiga, pelajari muta'alim tadi. Maka insya Allah menjadi orang yang alim. Ini pendapat daripada alimin. Maka ketika kita senantiasa bertemu dengan yang kau pandang seorang alim, seorang kiai, namun kau mengatakan orang ini telah diberikan sesuatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang belum kita dapatkan, yang belum aku dapatkan, dan ia telah mengetahuinya apa yang belum aku ketahui serta mengamalkan ilmunya. Ini adalah yang ketiga. Wa in kana jahilan ta'ala sallallahu bi jahlin wa ana asaitu bi ilmi wa la adri bima yutamu li au bima yutamu lahu. Kata Sayyidina Syaikhul Qadir Al-Jailani, apabila orang itu yang kita jumpai di orang bodoh, hendaklah engkau mengatakan orang ini durhaka kepada Allah karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Sementara aku berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal aku berilmu mengetahuinya bahwa itu adalah perbuatan dosa. Masya Allah, aku tidak tahu dengan apa aku diakhiri, dengan apa nanti kita mati, dengan apa aku mati nanti, seperti apa kita mati nanti. Tidak tahu kita diakhiri seperti apa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal aku berilmu, padahal aku mengetahuinya, aku tidak tahu dengan apa nanti diakhiri, atau dengan apakah dia diakhiri, atau dengan apa dia diakhiri kehidupannya nanti terakhir kita, atau dalam keadaan mati kita dengan apa kita tidak tahu. Husnul Fatimah atau su'ul Fatimah.
Ketika kita berjumpa dengan seorang yang katakan tidak tahu apa-apa atau orang bodoh, maka memandang dia berbuat dosa itu dengan kebodohannya. Sementara kita tahu, kita berilmu bahwa itu adalah perbuatan dosa, tetapi kita kadang-kadang melakukannya, memandang diri kita seperti itu. Dan kita tidak tahu dia di akhir nanti su'ul khotimah atau husnul khotimah. Dan memandang diri kita di akhir su'ul khotimah atau husnul khotimah kita dan ketika sakaratul maut di hadapan Allah Subhanahu. Masya Allah, sehingga timbul kita untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang kelima, wa in kana kafiran qulta la an asa ay yuslima li utamu bi khairil amali wa asa an akfura ay utamu li bisuqil amal. Yang kelima yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan apabila keadaan orang yang kita jumpai, yang engkau jumpai, yang kau lihat itu adalah seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah engkau mengatakan, aku tidak tahu, mungkin aku jadi kafir, mungkin saja Allah billah. Hendaklah engkau mengatakan, aku tidak tahu, mungkin aku menjadi kafir sehingga aku berakhir dengan amal yang jelek. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi memandang orang lain harus lebih baik daripada diri kita. Sementara kita pandang diri kita lebih buruk daripada orang lain, sehingga timbul untuk senantiasa terus berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu. Penjelasan atau keterangan Islam tidak membeda-bedakan manusia karena perbedaan harta, tahta atau turunan, akan tetapi Islam mengajarkan manusia sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia yang lebih mulia adalah orang yang lebih bertakwa. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang paling mulia di hadapan Allah, adalah orang yang lebih bertakwa di antara kalian, di antara mereka. Oleh karena itu, sebagian para ulama berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini syakira wa fi 'ainin nasi kabira. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar dan bersyukur, dan jadikanlah aku dalam memandang diriku seorang yang kecil, seorang yang hina. Ini doa para alim ulama. Dan jadikanlah aku seorang yang memandang besar ketika memandang diri orang lain. Inilah di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sekali dengan kita, betul ya? Dalam praktek kehidupan kadang-kadang kita memandang diri kita itu, itulah di antaranya timbul kesombongan di dalam diri kita. Maka oleh karena itu, mari kita senantiasa banyak muhasabah diri kita, sehingga motivasinya timbulnya adalah terus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, sebagai penyampaian daripada suku kali ini, mari kita banyak muhasabah atau mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam hadis Atsar. Ini namanya Atsar, kalau penyampaian daripada para sahabat tabi'in dan tabi'at, maka disebut dengan hadis Atsar. Banyak sekali nasihat yang disampaikan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Barangkali di 10 menit karena waktu juga yang memisahkan kita setengah 6. Alhamdulillah, mungkin masih ada 5 menit. Kita sedikit mudzakarah atau lanjutkan?
Lanjut sekali. Masih panjang ini. Lanjutkan. Makalah yang ke-22. Kila Allah Ta'ala ila Uzair Nabi Faqala ya Uzairu ila adnakta dunya Syakira ala tandur ila sigarihi wandur ila man adnakta lahu wa ina asabaka khairu yasir wa ina asabaka khairu yasiru fala tandur ila sigarihi wandur ila marrajaka ila asabaka baliyan fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati ila sa'idat ilayya masawi. Makalah yang ke-20. Makalah yang kedua dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Uzair. Allah berfirman, ya Uzairu idza adnakta. Wahai Uzair, apabila engkau melakukan dosa kecil, jangan engkau pandang kecil dosa itu. Ini kepada Uzair alaihi salam. Jangan engkau pandang kecil dosa itu, tapi lihatlah zat yang engkau telah berbuat dosa kepadanya. Lihatlah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Yang kadang-kadang kita juga tidak merasa berbuat dosa. Misalnya mengkecilkan orang gitu. Di orang itu kayak begitu lama, tanpa disadari itu dalam dosa. Allah Subhanahu. Tapi lihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Jangan melihat kecil besarnya dosa tersebut yang kita lakukan. Dan apabila engkau memperoleh kebaikan yang sedikit, maka jangan engkau lihat kecilnya kebaikan itu, tapi lihatlah zat Allah, zat yang telah memberi rizki kepada. Lihatlah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rezeki kepada kita. Dan apabila musibah menimpamu, jangan engkau ceritakan kejelekanku kepada makhlukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Uzair. Sebagaimana aku tidak pernah menceritakan kejelekan kalian kepada malaikat-malaikatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika catatan kejelekanmu dilaporkan kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Penjelasan menceritakan masih buruk atau sial gitu ya, bahasa sekarang itu sial. Kepada orang lain disebut namanya sikayah. Sikayah itu hukumnya haram, tidak boleh. Sikayah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikayah kepada orang lain tidak boleh menceritakan kejelekan kita kepada orang lain atau ngeluh gitu ya kalau bahasa sekarang. Jadi ngeluh itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah jika kita menceritakan nasib buruk kepada orang lain, tapi hatinya ridho dan sabar karena menjawab orang-orang yang bertanya kepadanya, hal itu tidak termasuk sikayah. Sebab Nabi pun pernah berkata demikian ketika ditanya oleh malaikat Jibril saat menjelang wafatnya. Jibril bertanya, ya Rasulullah Muhammad, apa yang terasa kamu? Nabi menjawab, aku susah dan bingung, kata Nabi. Jibril bertanya lagi, apa yang menyebabkan kau susah dan bingung? Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Nabi menjawab,
nasib umatku di akhir zaman, kata Rasulullah SAW. Sering kita dengar ketika Muhammad Rasulullah SAW, apa yang dikatakan Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku nanti? Ya, jadi inilah di antaranya penjelasan tentang sikaya. Maka sikaya tidak boleh kepada orang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar menjawab atau menjawab orang-orang yang bertanya kepadanya, hal itu tidak termasuk sikaya, sebab Nabi pun pernah berkata demikian ketika ditanya oleh malaikat Jibril saat menjelang wafatnya. Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang kau rasakan dari Rasulullah SAW yang terasa olehmu? Nabi menjawab, aku susah dan bingung. Kata Nabi kepada malaikat Jibril. Lalu Jibril pun bertanya lagi, apa yang menyebabkan kau susah dan bingung? Nabi menjawab, apa jawaban Rasul? Itu tentang nasib umatnya di akhir zaman. Ini tidak termasuk sikaya. Ini diantara penjelasan tentang sikaya. Dan marilah kita senantiasa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi untuk kita amalkan pada kehidupan sehari-hari kita. Di antaranya tadi ada 5 nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama, apabila kita berjumpa dengan yang lebih kecil, hendaklah kita memandang orang ini tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ragu lagi, sekalipun kecil, dia lebih baik daripada kita. Ini yang pertama. Dan apabila yang kita jumpai itu orangnya adalah lebih tua daripada kita, hendaklah kita mengatakan orang ini telah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita masih muda, banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apabila keadaan yang kita jumpai itu seorang kiai, seorang alim, hendaklah kita memandang, mengatakan orang ini telah diberi sesuatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum aku dapatkan, yang belum aku ketahui, gitu ya. Apa yang belum aku ketahui serta telah mengamalkan ilmunya. Kalau orang yang lebih tua itu dia lebih banyak tahu daripada kita, tidak pandang seperti itu dan banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga timbul motivasi dalam diri kita untuk terus beramal seperti orang-orang tua dahulu. Insya Allah. Yang keempat, apabila orang yang kita jumpai itu adalah orang yang bodoh, katakan orang bodoh, hendaklah kita mengatakan dia durhaka kepada Allah, berbuat dosanya kepada Allah adalah karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Sementara kita sedikit mengetahuinya bahwa itu adalah perbuatan dosa, tapi kita sering berbuat dosa. Ketika kita tahu artinya alim, tapi kita berbuat dosa, maka dosanya, naudzubillah, bisa jadi dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah ini. Maka pandang diri kita banyak maksiat kepada Allah, sementara kita tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Sementara orang itu dia tidak tahu, tapi dia berbuat dosa. Kita pandang seperti itu. Yang kelima, sebelum yang kelima, kita pandang diri kita tidak tahu nanti akhir hayat kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita tidak tahu. Terus kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, berikan hati husnul khatimah. Wa na'udzubika min syarril khatimah. Jauhkan daripada keburukan, wa su'il khatimah, dan daripada su'ul khatimah. Kita selalu minta dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kita husnul khatimah. Insya Allah nikmat kalau husnul khatimah. Baik di penghujung akhir kita, dalam keadaan sujud kita kepada Allah hingga dunia, itu yang insya Allah dinamakan husnul
Naudzubillah, jangan sampai su'ul khatimah. Yang kelima, apabila keadaan yang kita jumpai itu adalah seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau mengatakan aku tidak tahu, mungkinkah aku menjadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Jadi memandang sesama manusia, kita pandang kita tidak tahu, bisa jadi kita kafir. Naudzubillah min. Jadi saling menghargai. Tentang agama kita kembali kepada ayat Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi motivasi timbul untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu macamnya banyak, termasuk belajar menuntut ilmu adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering saya sampaikan bahwa pahalanya orang yang belajar ilmu, menuntut ilmu. Saya kutip sebuah hadis, man salaka tariqan ilman yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mudah melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya sampaikan di antara lainnya, ketika kita duduk di majelis ilmu lisanah sesaat saja. Sesaat itu bisa jadi seperti ini, setengah jam gitu ya. Kita tadi dari jam 5 sampai setengah 6, itu lisanah juga. Bisa jadi hanya 10 menit gitu. Sesaat kita duduk di majelis ilmu, pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Sudah pernah belum sholat sunnah 1000 rakaat? Ya, gempor ya gitu. Tarawih aja kita pilih, betul. Yang paling sedikit kita. Masya Allah. Maka kita duduk di majelis ilmu, pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat sunnah. Ini diantara ibadah di majelis ilmu itu termasuk ibadah buat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua adalah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali itu, terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekalian, tadi sudah dijelaskan ada beberapa nasihat. Yang pertama adalah bila kita bertemu dengan orang lain, jangan menganggap rendah orang lain, menganggap diri kita lah yang paling rendah di hadapan saudara-saudara kita, agar motivasi kita untuk menambah kita karena lebih baik daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari jemaah ada yang ingin menambahkan untuk mempertanyakan tadi makalah yang disampaikan Ustaz Sanusi, kami silakan. Baik, kita akhiri saja, kita tutup dengan mengucapkan doa masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Amin.